Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SH.M.Hum. Pimpinan KPK yang diwakili oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Bapak Amir Arif ST.SH MSI AK CA CFE. Yang kami hormati staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati pejabat eselon 1, 2, 3, 4 dan Ketua Tim Kerja Kementerian Agama Pusat. Profesor Dr. Haji Abdul Mujib MAG MSI, Guru Besar UIN Jakarta selaku narasumber dan peserta yang hadir secara daring, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri seluruh Indonesia, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Madrasah, Kepala Sekolah, Kepala KUA, para penerima penghargaan dan award, serta seluruh hadirin yang hadir secara daring dan luring yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Integrifest Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di Auditorium HM Rasidi Jakarta Pusat dalam rangka meneguhkan komitmen kita dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk Indonesia maju. Oleh karena itu, mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan pada acara kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Putri Diana Abdul Jabar. Kepadanya kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Bapak Dr. Haji Husni Ismail MAG, disilakan. Hadirin sekalian, sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan penganugerah semesta, kami senantiasa menghatur syukur atas negeri yang kaya raya, yang terhampar di bentangan Katulistiwa, hidup bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, beriman, bertakwa, dalam spirit nilai-nilai agama, berkesadaran membangun integritas semua, berantas korupsi yang menjadi musuh bersama. Ya Allah, Zat yang maha berkreasi, bantulah kami untuk mengapresiasi cita bersama dengan penuh dedikasi. Ilhamkanlah semangat bersinergi dan kolaborasi untuk teguhkan komitmen berantas korupsi, untuk Indonesia maju. Padamu kami tawakal, pasrah dan berserah. Sertailah kami dalam penunaian semua tugas dan amanah. Beri kami kesempurnaan karunia dan anugerah. Tunjuki terang jalan, pikiran cerah dan terarah. Bersamamu sungguh kami bermohon, tergapai semuanya dengan mudah. Ya Allah yang maha damai, semoga kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan, derap langkah bangsa kami. Semoga pula persaudaraan kebangsaan kami terpelihara erat lestari, terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni, dalam kesadaran persaudaraan saling memuliakan dan menghormati. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna ya Allah ibadaka ikhwana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama kepada Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hashim, SE MSI CA CSIP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Romo Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dr. Nurul Gufron SH MH, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Bapak Amir Arif SH MSI, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, para staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli Menteri, para pejabat eselon 2, 3 dan 4 Kementerian Agama yang hadir di ruangan ini. Selain itu saya juga ingin menyapa
para peserta yang hadir secara daring, baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube channel Kementerian Agama, yaitu yang pertama para pimpinan perguruan tinggi negeri, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kemenak, Kabupaten Kota, para Kepala Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Kepala UPT Asrama Haji, para Kepala Madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri, para Kepala KUA Kecamatan seluruh Indonesia, dan seluruh pegawai yang mengikuti acara ini secara daring yang kami hormati. Beli nampan berisi nasi, makan berdua biar mesra. Mari kita lawan korupsi di setiap lini Kementerian Agama. Dengan mengucapkan rasa syukur, mari kita panjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Integrity Fest yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan risalahnya membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari yang penuh kemuliaan. Bapak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, dan hadirin yang kami muliakan. Kita di sini berkumpul dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang sering dikenal dengan Harkodia melalui kegiatan Integrity Fest, Integritas Festival. Kegiatan ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi merupakan wujud komitmen kita untuk memerangi korupsi dan menjaga integritas di setiap lini Kementerian Agama. Salah satu problema bangsa kita hari ini adalah korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dan akan terus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam pidato pertama di depan sidang Majelis Forum Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. Bapak Presiden menyebutkan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dan dengan digitalisasi. Sebagai auditor internal di Kementerian Agama, Irjen mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan kondisi agar tata kelola pemerintahan di Kementerian Agama bersih dari praktek korupsi. Berbagai upaya untuk mencegah praktek korupsi telah dilakukan di Kementerian Agama. Digitalisasi proses layanan terus dimasifkan sebagai upaya mempersempit ruang gerak korupsi, seperti gratifikasi dan suap. Saat ini telah terbentuk 762 unit pengendalian gratifikasi di semua unit Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Dengan semakin banyaknya UPG ini, diharapkan upaya edukasi, sosialisasi, dan pencegahan gratifikasi diharapkan semakin masif dilakukan. Irjen dengan bekerja sama dengan KPK telah melakukan berbagai program pencegahan korupsi. Kami telah menginisiasi program penanaman nilai anti korupsi dimulai dari keluarga melalui program Kusemai Nilai yang mengajak para istri pejabat untuk memahami nilai-nilai anti korupsi, juga melaksanakan pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas atau yang kami singkat dengan prestasi untuk para rektor dan pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu hasilnya kami ingin menyampaikan apresiasi pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atas terselenggaranya e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi lebih dari 15.000 ASN Kementerian Agama di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami berbahagia, kami menyadari pemberantasan korupsi bukan kegiatan yang berhenti pada sewaktu tertentu, tetapi harus terus dilakukan. Berbagai upaya untuk memerangi korupsi dilakukan. Irjen telah memperlihatkan hasil. Kementerian Agama berada pada peringkat pertama dalam capaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi Seranas yang dilakukan oleh KPK dengan nilai 94,29%. Capaian ini menempatkan Kementerian Agama di posisi tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga. Ini adalah bukti nyata dan kerja keras dan dedikasi dari seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menerapkan budaya integritas, mencegah praktek korupsi, serta melaksanakan pengawasan yang bersih
dan transparan. Tak hanya itu, hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK atas Kementerian Agama juga naik menjadi 74,62 atau di atas rata-rata SPI nasional sebesar 70,97. Dan ini menempatkan Kementerian Agama menjadi salah satu dari 5 kementerian lembaga yang mengalami kenaikan survei penilaian integritas. Tentu capaian ini bukanlah tanpa tantangan. Ini adalah hasil dari upaya bersama yang melibatkan berbagai unit, satuan kerja, serta individu, insan Kementerian Agama yang berkomitmen untuk tidak hanya berbuat benar, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Satuan Kerja Pengelola Unit Pengelolaan Gratifikasi Terbaik, insan UPG, serta para pemenang lomba-lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia ini. Terdapat beberapa perlombaan yang telah kami gelar dalam rangka memperingati Harkodia tahun 2024. Dan ini mendapatkan antusiasme dari insan Kementerian Agama. Yang pertama ASN pelopor integritas, yang kedua guru penggerak anti korupsi, yang ketiga penghulu berintegritas, yang keempat penyuluh bersih berintegritas, yang kelima film pendek pengawasan. Bapak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama dan hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Agama agar kita senantiasa menjadikan agama sebagai pedoman perilaku hidup kita. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan reformulasi strategi pengawasan untuk meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. Irjen akan mengembangkan program pengawasan berbasis agama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan yang tidak hanya berbasis aturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai agama yang mengajarkan kita untuk berperilaku jujur, adil dan amanah. Dengan demikian program ini akan menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi secara keseluruhan, dari aspek administrasi hingga pembentukan karakter. Namun perjuangan kita belum selesai. Ada tantangan yang harus kita hadapi, terutama dalam pengadaan barang jasa yang transparan dan bebas dari praktek korupsi. Saya ingin mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk tetap menjaga komitmen ini, bekerja sama secara maksimal, serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan kita mengedepankan prinsip-prinsip anti korupsi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, seluruh teman-teman pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama dan seluruh jajaran di Kementerian Agama. Semoga semangat anti korupsi ini terus kita bawa dalam setiap langkah dan kebijakan kita demi menciptakan lingkungan Kementerian Agama yang bersih, transparan dan berintegritas. Jalan-jalan ke Bekasi, tak lupa mampir membeli coklat. ASN Kemenang tidak korupsi, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang telah berkenan untuk menyampaikan laporan penyelenggara pada acara kita pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai langkah nyata pencegahan korupsi, marilah kita saksikan video pendek berjudul Gerak Langkah Pencegahan Korupsi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama adalah institusi yang lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Di balik pendiriannya, ada harapan luhur untuk menjaga kerukunan dan moralitas masyarakat Indonesia. Tetapi sebuah amanah suci yang harus dijaga seperti kain putih tanpa noda. Menteri Agama menegaskan bahwa kementerian ini berbeda. Sebagai simbol keagungan nilai-nilai agama, setiap sikap dan perilaku kita mencerminkan harkat dan martabat kementerian. Maka, menjaga integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga kepatuhan terhadap ajaran agama. Kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut.
Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa pentingnya perilaku hidup jujur dan bersih. Bersih dari segala praktik-praktik koruptif yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum. Korupsi adalah ancaman yang bisa merusak moral bangsa. Pendekatan teknikal seperti sistem dan regulasi memang penting. Namun, pencegahan korupsi akan lebih kuat jika ditopang oleh pendekatan agama yang menyentuh hati dan nurani. Agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral yang mengarahkan setiap individu untuk bertindak dengan penuh integritas meski tidak ada yang mengawasi. Hal ini direspon oleh Kementerian Agama dalam bentuk pengawasan dengan pendekatan agama atau disingkat dengan PPA. PPA sebagai sarana kontrol diri bertujuan mewujudkan kesadaran internal ASN tentang arti penting pengawasan diri dalam rangka mewujudkan ASN yang bersih, bermoral, dan profesional berbasis nilai-nilai spiritual keagamaan. Pendekatan agama bukan sekadar seruan moral, tetapi sebuah transformasi karakter. Ia tidak hanya memberi aturan, tetapi membentuk kesadaran dari dalam. Dengan pendekatan ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Seiring berkembangnya kebijakan, keberadaan PPA berkembang menjadi suatu pendekatan yang berfungsi menyosialisasikan dan menginternalisasikan program lainnya. Di tahun 2007, PPA berasimilasi dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Tahun 2008 tersambung dengan Pembangunan Jati Diri, dan di tahun 2009 didekatkan dengan aplikasi 5 Nilai Budaya Kerja. Perkembangan ini menunjukkan relevansi PPA dengan upaya mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Agama. Menteri Agama telah menegaskan komitmennya. Penyuluh agama di seluruh pelosok negeri siap diberdayakan untuk menjadi agen perubahan. Khutbah-khutbah penuh hikmah akan disiapkan, mengajak masyarakat memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang mengkhianati amanah Tuhan. Bukan hanya itu, Kementerian Agama juga siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan setiap upaya pencegahan berjalan efektif, termasuk menghadapi tantangan zaman seperti judi online yang merusak tatanan moral dan ekonomi masyarakat. Dengan beberapa giat bersama yang dilakukan oleh KPK dan Kementerian Agama, khususnya Inspektorat Jenderal yaitu Paku Integritas, SPAK, dan Prestasi, tidak ketinggalan kegiatan aplikatif yang digagas oleh internal Itjen Kemenang seperti Pusemai Nilai, workshop peningkatan integritas Kepala KUA, Pokjawas, dan Kepala Madrasah untuk memperkuat pencegahan koruptif di Kementerian Agama. Inspektorat Jenderal memegang peranan penting. Sebagai penjaga garda depan integritas, pengawasan yang dilakukan harus berdampak nyata, menjadi pemicu semangat perubahan yang membawa kemaslahatan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ganjaran yang diterima, salah satunya adalah meningkatnya nilai SPIP dari sebelumnya skor 3,00 pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,30 pada tahun 2023 oleh BPKP. Dan yang paling membanggakan adalah indeks Stranas PK KPK meraih peringkat pertama kementerian dengan capaian aksi Stranas pencegahan korupsi tertinggi. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, marilah kita berkhidmat dengan sepenuh hati. Setiap langkah, setiap tindakan adalah ibadah. Mari bersama menjaga kain putih ini tetap bersih demi masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan agama. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan KPK Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Nurul Gufron SH MH, kami silakan.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu ala umudin waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tawfiru biha dzunub wa tusliha bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bi usub malali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, ma'asyiral kiram, khususon al mukarram Menteri Agama Kiai Nazaruddin Umar, yang saya hormati juga Romo Muhammad Syafi'i, yang saya hormati Pak Irjen Bimas Islam, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Mujib, Guru Besar UIN Syarif, dan segenap jajaran Kemenak yang saya banggakan, yang saya harapkan. Hakordia sesungguhnya adalah perayaan di mana momen tanggal 9 Desember itu hari ditandatanganinya komitmen bersama UN Corruption Anti-Corruption, UN Nation Anti-Corruption atau ANCEC, ditandatangani tanggal 9 Desember 2003. Itu diawali pada tanggal 30 Oktober. Bangsa-bangsa, ada 191 bangsa-bangsa berembuk membicarakan korupsi yang sangat mengganggu dua hal kepada masyarakat, bikin kemiskinan bagi negara menjadi kemudian pembangunannya boros, tidak mencapai hasil. Dua hal ini yang kemudian menyadarkan bangsa-bangsa pada saat itu berkumpul, dan kemudian berkumpulnya di Meksiko, dan kemudian menyepakati beberapa artikel untuk menyatakan perang terhadap korupsi. 30 Oktober tanggal 9 Desember ditandatangani bersama oleh anggota UN Nation, kemudian itu diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 2006 di Indonesia. Itu yang kemudian kita rayakan bersama untuk kemudian menggelorakan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Irjen tadi. Kita tidak ingin hanya sampai pada perayaan, tapi ingin sampai kepada sum-sumnya, bahwa kesadaran itu adalah komitmen memahami bahwa korupsi masih menjadi masalah di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dan kami berharap perayaan-perayaan ataupun momen-momen anti korupsi ini tentu kemudian masuk kepada relung kita untuk kemudian bertransformasi. Transformasi apa sebenarnya yang perlu dilakukan saat ini, dan kenapa kemudian kita terus mendengungkan hingga hari ini? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, KPK dengan 3 pendekatan, dengan pendidikan peran serta masyarakat, Dikmas, kemudian pendekatan pencegahan sistem, dan ketiga pendekatan penindakan. Itu semua sesungguhnya adalah cara kami agar kalau Dikmas pendidikan itu agar dari dalam diri berharap setiap insan, bukan hanya kementerian, tetapi setiap insan di Indonesia itu memang motif kehidupannya tidak untuk korup. Baru kemudian tatapan kedua dengan cara pendekatan sistem, agar sistem tata kelola wewenang dari negara yang dimandatkan kepada kita semua penyelenggara negara agar kemudian tidak bisa dikorup. Jadi pertama, agar diri melahirkan komitmen untuk tidak korup. Kedua, sistem tata kelolanya dipres, artinya dengan misalnya dengan e-office, dengan digitalisasi, harapannya tidak bisa korup. Baru kalau kemudian masih korup, baru akan dilakukan penindakan. Ini semua sesungguhnya, kalau tadi mohon maaf, kalau Kemenak tadi bangga Kementerian Agama nomor 1, kami juga bangga. Tapi sebaliknya Pak, kami berharap Kemenak bukan lagi menjadi sasaran dan objek penilaian integritas.
Bahkan kami berharap Kemenak adalah menjadi guru bangsa dalam pendidikan integritas. Kenapa begitu? Nanti saya yakin Pak Menteri akan lebih menjelaskan. Pendekatan-pendekatan tersebut, pendekatan dari dalam diri agar tidak korup, pendekatan sistem agar tidak bisa korup, pendekatan penindakan agar kemudian yang korup ditangkap dan kemudian bisa jerah, semuanya sesungguhnya adalah pendekatan-pendekatan secara teologi. Pertama, agar di dalam diri sadar bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka semua apapun kehidupan kita, mau jadi menteri, mau jadi supir, mau jadi apapun, sesungguhnya adalah ladang ibadah. Dan itu siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, murid Syekh Mursi, murid Hasan Asyadili. Sebagaimana kita ketahui semua, harapannya adalah itu sesungguhnya. Dari dalam diri setiap kita harapannya tidak mau korup. Karena sadar bahwa kehidupan kita adalah anugerah, ladang kehidupan dari pagi sampai malam nanti untuk tidur kembali, ladang dari kantor, dari rumah, dari manapun, dari konteks sosial kita, sesungguhnya adalah ladang ibadah. Itu semuanya diajarkan di mana? Di Al-Hikam. Kedua, pendekatan sistem agar kemudian kita tidak bisa korup. Siapa yang mengajarkan tentang pendekatan sistem ini? Bahwa perilaku manusia tidak kemudian bisa digantungkan kepada diri, tapi juga agar lingkungan perlu dikondisikan. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan adalah dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Semuanya pendekatan-pendekatan yang secara konseptual sudah diajarkan oleh ulama-ulama dari zaman klasik. Dan KPK ini sesungguhnya hanya mencoba menerapkan. Maka kalau kemudian kami mencoba bikin program paku integritas, menanamkan integritas pada diri masing-masing penyelenggara negara, sesungguhnya ini adalah bentuk bagaimana kami mencoba mengimplementasikan suluk dalam pejabat-pejabat negara. Jadi kami berharap kalau kita selama ini belajar suluk untuk kemudian memantapkan dan meluruskan hati, maka kami mengajarkan paku integritas adalah sesungguhnya adalah suluk nasional bagi para pejabat negara. Itu yang kami harapkan. Kalau kami, mohon maaf, kalau kami mungkin salah, kalau kami kemudian mungkin masih belum benar dalam mengkonsep paku integritas sebagai sebuah suluk nasional bagi para pejabat negara, tolong ajari KPK bagaimana. Dan kami belajar ke siapa kalau tidak kemudian ke Kementerian Agama. Ini yang paling. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi Kementerian Agama itu adalah guru integritas bangsa Indonesia. Kalau selama ini kurang tahu saya apa sebenarnya IQ, indikator kinerja ataupun tujuan ataupun target utama dari Kementerian Agama ini. Kalau hanya kemudian melayani ritual-ritual keagamaan, mau umroh, mau haji, mau zakat dan lain-lainnya, mohon maaf, itu akan hanya selesai di tingkat formil, di tingkat ritual. Padahal di balik itu semua, mulai kita sholat, kita kemudian diperhadapkan untuk menghadapkan diri kita dan kemudian mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah hamba dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Itu sholat. Puasa, apalagi puasa. Puasa adalah Rasulullah SAW bersabda, nanti mudah-mudahan nanti diperjelas dan diluruskan oleh Pak Menteri, raja'na ilal jihadil asghar min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini ketika Rasul pulang dari perang
Badar, perang yang begitu dahsyat, heroik, dari 335 orang melawan sekitar 900 sampai 1000 lawan pada saat itu dari kaum kafir. Begitu besar, begitu heroiknya, kemudian masih dikecilkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, kalau perang yang begitu dahsyat seperti ini kemudian dianggap kecil Rasul, perang melawan apa lagi yang kemudian besar? Rasulullah baru menjelaskan bahwa sesungguhnya perang melawan lawan di luar, eksternal, itu kecil ketimbang kita melawan diri kita, yaitu nafsu kita. Inilah sesungguhnya disebut integritas, Pak. Jujur, sederhana, disiplin, tanggung jawab, kepedulian dan lain-lain, itu semua sesungguhnya adalah buah dari kendali kita kepada nafsu. Itulah yang kami targetkan mengadakan paku integritas. Yang disebut kemudian saya sampaikan sesungguhnya itu adalah konsep suluk nasional, suluk bagi pejabat-pejabat negara. Ajari kami, KPK siapa, Pak? Ya mohon maaf, saya ini siapa, nanti direktur Dikpermasnya siapa. Kami nggak tahu apa-apa. Yang paling tahu adalah Kementerian Agama. Banyak kiainya, biaya pendetanya, banyak pastornya, banyak pendandonya dan lain-lain semuanya. Yang sesungguhnya kita sebagai sebuah negara yang berpancasila, dari ketuhanan sampai keadilan sosial, Badalhar Batu Congol menyampaikan, kalau kita mampu melaksanakan 2 sila saja, jangankan 5 katanya, mampu berkemanusiaan dengan didasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kita menjadi orang yang dicintai Tuhan, menjadi wali Allah. Itu sesungguhnya juga begitu. Kita kemudian bagaimana mengkonsepkan perspektif kendali diri dalam menyelenggarakan tata kelola, baik Kementerian Agama ataupun kementerian yang lain, bahwa sesungguhnya di balik kewenangan dan kekuasaan kita memberi layanan publik, mengendalikan uang, harta, lembaga, sesungguhnya perang yang paling besar bukan kemudian melawan Irjen, bukan dengan BPKP atau BPK, apalagi KPK. Perang yang pertama dan yang paling besar sesungguhnya adalah mengendalikan mampukah kita melawan nafsu kita masing-masing. Dan untuk melawan itu baru kami kemudian melakukannya dengan paku integritas. Memantapkan di setiap kita bahwa sesungguhnya kuasa kita terhadap layanan publik yang dibebankan dan diwewenangkan kepada kita, mandatori dari negara, sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah untuk negara, untuk publik. Yang begini, sekali lagi Pak Menteri, Pak Wamen, ajari kami KPK dan ajari bangsa Indonesia ini. Kami berharap substansi dari target-target dan kemudian harapan capaian dari Kementerian Agama sesungguhnya di balik haji, di balik umroh, di balik zakat, dan di balik semua ritual-ritual agama, yang substansi sesungguhnya adalah, pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, pasal atau sila pertama, dan yang kemudian diimplementasikan dalam sila kedua sampai kelima. Dan itulah sesungguhnya tanggung jawab kita bernegara. Dan ketika itu disadari, maka nggak perlu ada KPK, Pak. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada jaksa. Tapi karena kita memang masih menyadari belum sepenuhnya yang begini, maka cara-cara kami untuk mendidik, meningkatkan dan menanamkan integritas itu, kami KPK berharap Kemenak membantu dan ngajari kami. Karena saya yakin para kiai, para pendeta, para pastor, para bedanda ada di Kementerian Agama. Bagaimana kemudian menanamkan itu kepada semua umat? Kan semua penyelenggara negara itu juga bagian dari umat. Ini yang kami berharap. Jadi hakordia sesungguhnya adalah mari kita kemudian menyadari, memahami substansi dulu tentang kita bernegara.
Baru kemudian perayaan-perayaan dan ritual-ritualnya hanyalah kembang-kembang api yang untuk kemudian merayakan ini semua. Tetapi kami berharap sekali lagi, tolong KPK, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Direktur Bimas, saya kurang tahu Direktur Bimas ini sesungguhnya kemudian apa targetnya. Kalau memang pembinaan masyarakat, bina Pak. Bagaimana misalnya targetnya kalau saat ini masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS karena amplop-amplop, kemudian ke depan tidak. Nah, ini kan penyakit kita semua saat ini. Kalau kemudian proses demokrasi yang melahirkan presiden, melahirkan menteri, melahirkan anggota dewan, melahirkan gubernur, melahirkan bupati, melahirkan kepala desa, prosesnya kotor, katanya beliau nanti bahasanya, kalau kemudian prosesnya batil, maka pasti produknya batil. Kalau begini bagaimana cara kemudian menyelesaikan? Nah, ini kami berharap, mari jadikan korupsi sebagai musuh bersama, Pak. Bukan musuhnya KPK, bukan musuhnya jaksa, bukan musuhnya polisi saja, tapi harus kita satukan komitmen, satukan pemahaman bahwa korupsi itu tidak menguntungkan siapapun. Korupsi pasti merugikan siapapun. Mau presiden butuh orang-orang yang membantu, maka tentu orang-orang yang membantu harapannya berintegritas, bersih. Kalau kemudian di dalamnya tidak berintegritas, bukan hanya kemudian muspra ataupun sia-sia, bahkan membebani. Menteri Agama butuh SDM, rekrutmen, butuh kemudian pejabat-pejabat ngerekrut, harapannya bisa membantu. Kalau kemudian proses tidak benar, maka yang terpilih pasti orang-orang yang tidak bisa bantu, bahkan membebani. Begitupun semuanya. Ini yang penting, yang kami berharap sekali lagi, mohon ajari bangsa ini, dan yang berhak mengajari bangsa ini berintegritas, saya yakin adalah Kementerian Agama. KPK ini hanya meraba-raba, Pak. KPK hanya mencoba-coba. Maka narasumber yang paling penting bagi penanaman integritas kami berharap dari Kementerian Agama. Kami berharap metodenya begini nih Pak Gufron. Kalau suluk itu untuk masing-masing person sebagai umat manusia, tapi kalau pejabat itu adalah suluk nasional. Nah, gitu. Bagaimana pendekatannya? Saya berharap guru besar dari UIN Sarif, dari Kalijogo, dari Ampel, dan dari seluruh misalnya, kemudian dirumuskan begini cara kemudian menanamkan integritas bagi pejabat. Begitu. Ini yang penting. Beda Pak kalau dengan suluk, karena kita voluntary, sukarela mendatangi kiai untuk kemudian membersihkan diri. Kalau paku integritas masih diundang dan kemudian dipaksa, tidak hadir, kenapa? Sungkan ke KPK kata. Tapi apakah dia sebenarnya bersukarela ataupun punya niat komitmen untuk mau hadir secara benar? Itu masih dipertanyakan, Pak. Kami melakukan paku integritas itu sudah tiap tahun sejak tahun 2022. Tapi alumninya, Pak, masih banyak yang kemudian sudah kami didik, tapi kemudian kami OTT. Ini kan menunjukkan masih perlu ada perbaikan, baik secara metodologi maupun materi. Dan itu sekali lagi kami berharap pencerahannya, narasumbernya adalah dari Kementerian Agama. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya kira ini bukan sambutan, tapi ini adalah menunggu kiprah Kementerian Agama untuk kemudian menanamkan sebagai penanam nilai sila ke-1 dalam Pancasila, dalam semua sendi kehidupan berbangsa negara. Saat ini Pak, ya mohon maaf, kita, apalagi saya mohon maaf, saya kadang-kadang ikut juga di beberapa
grup-grup pertentangan tentang Syiah Sunni dengan Wahabi dan lain-lain. Tapi sesungguhnya Pak, banyak yang kemudian kita lalaikan dari perdebatan-perdebatan itu adalah apa? Syirik itu sendiri. Apa syiriknya itu? Sekarang bangsa kita lebih kemudian menentukan bahwa semua hal seakan-akan Tuhannya adalah uang. Dan ini syirik zaman modern ini. Lata Uzza itu zaman Nabi. Lata Uzzanya 2024 zaman kini, sesungguhnya Lata Uzzanya adalah uang. Ini adalah, mohon maaf, kami berharap Kementerian Agama risih dan kemudian merasa hadir untuk bertanggung jawab mencerahkan Indonesia dari penyakit keuangan ini. Itu yang kemudian melahirkan korupsi sesungguhnya. Kalau kemudian Kementerian Agama memahami dan kemudian menyadari bahwa ini tanggung jawab saya gitu, bahwa syirik kita saat ini berkeuangan bukan lagi berketuhanan, telah melewati ataupun melanggar dari sila ke-1 Pancasila. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau bukan sambutan tapi menagih menagih kemampuan dan kemudian otoritas dari Kementerian Agama untuk menangani integritas Indonesia. Mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah Kiai Nasaruddin Umar ke depan mampu memikul dan menggotong perihal ataupun masalah integritas ini. KPK akan kemudian membantu dan mendukung. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau sambutannya menagih, bukan kemudian sambutan. Mudah-mudahan paku integritas, mudah-mudahan hakor dia ke depan dipimpin oleh Kementerian Agama. Akhirul kalam wal afu minkum billahi sabil halat wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan e-learning peningkatan pengetahuan gratifikasi bagi 15.000 ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami silakan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad SH MH untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah berhasil memberikan pengetahuan melalui e-learning gratifikasi kepada 15.000 ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni arahan Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilakan. Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan saya minta supaya peserta Zoom-nya ditampilkan dulu di depan. Kita akan mengabsen siapa-siapa mereka yang hadir dan tidak hadir. Tolong ditampilkan di Zoom-nya. Kita lihat siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Ya, kameranya di-on kan
Siapa tahu di situ ada namanya, tapi orangnya ke luar negeri. Ini lagi tugas nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati pimpinan KPK Republik Indonesia yang hadir bersama kita, Dr. Nurul Gufran SH. Terima kasih atas kerohannya di sini, Pak Gufran. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ya, kebanggaan kita, Dr. Romo Muhammad Syafi'i. Para pejabat eselon 1, ya, dan para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli menteri yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi negeri, yang tadi kita lihat beberapa perguruan tinggi tampil, ada yang belum tampil tadi. Para pejabat eselon 2 Kementerian Agama, para pejabat eselon 3 dan 4 yang hadir di ruangan ini maupun tadi yang kita saksikan melalui Zooming. Kita sangat bersyukur karena Pak Gufron tadi telah memberikan atau mencermai kita dengan bahasa yang sangat enak difahami, walaupun nanti susah untuk diamalkan. Tapi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di mana ada niat, maka di situ pasti akan ada jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya juga menyampaikan kepada kita semua, saya selaku pribadi Menteri Agama Republik Indonesia adalah manusia biasa. Saya bukan malaikat. Dan kita semuanya sama di sini, Bapak Ibu. Tentu kita tidak akan berusaha juga untuk menjadi iblis. Ya, kita bukan malaikat tapi tidak boleh menjadi iblis. Dan kita berusaha untuk tidak menjadi iblis. Hari yang sangat penting ini yang kita peringati ini, saya hanya ingin mengingatkan, menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan KPK. Betapa besar peranan Kementerian Agama ini. Tapi kalau Kementerian Agama berhasil, maka pasti yang menikmati adalah Indonesia. Berdasarkan perencanaan, jembatan itu mestinya berumur 50 tahun. Tetapi baru 5 tahun ambruk. Kenapa? Campuran semennya tidak sesuai dengan perencanaan. Mestinya ya 3:2, tapi dibalik 1:4. 1 sak semen, kemudian pasirnya yang banyak.
Itu kan korupsi. Akibatnya apa? Jembatan itu tidak sampai 50 tahun, baru 1 tahun ambruk. Bahkan belum diresmikan sudah roboh. Nah, kalau Kementerian Agama berfungsi, mestinya 50 tahun jembatan itu berfungsi, betul-betul 50 tahun berfungsi, bahkan mungkin bisa mencapai 60 tahun usia jembatan itu. Jadi kalau Kementerian Agama berfungsi, akan mengawetkan bangunan-bangunan itu ya sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi kalau ada jembatan roboh sebelum waktunya, ada bangunan ambruk sebelum waktunya, itu ada kansnya Kementerian Agama ikut gagal di tempat itu. Kenapa? Karena kita gagal memberikan pencerahan terhadap warga bangsa Indonesia. Qulil haqq walau kana murran, kita harus mengatakan kebenaran itu walaupun pahit. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun juga berada, pertama saya ingin menggarisbawahi betapa pentingnya kita menghilangkan tradisi gratifikasi di Kementerian Agama. Pertama, kita tahu gratifikasi itu adalah uang, termasuk dalamnya amplop. Ini yang umum dilakukan. Tapi insya Allah Kementerian Agama kita akan ubah, mencegah gratifikasi uang ini, amplop ini, dengan cara melaksanakan digitalisasi sistem. Jadi cashless. Tidak ada lagi uang beredar, uang cash beredar di Kementerian Agama. Even itu pembayaran SPP, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, atau sekolah-sekolah agama. Karena disitulah sumbernya. Nggak ada uang kecil atau mungkin dilebih-lebihkan. Tapi kalau eksakta kita baca, kita lihat di melalui sistem digital itu, ya 0, sekiannya pun juga dibayar oleh bank. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Yang kedua adalah gratifikasi barang. Ya, barang ini banyak modelnya. Mungkin itu adalah hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, tapi melampaui batas yang wajar. Kemudian ada janji promosi jabatan. Ya, siapa yang berani bayar sekian, pasti jabatannya akan diusahakan dipromosi. Kemudian termasuk gratifikasi, saya nggak tahu Pak Furkan ini, memaafkan dosa. Sudah jelas-jelas pernah melanggar tahun lalu, tapi kok bisa dipromosi? Karena di situ ada mungkin bayar atau apa. Kemudian juga termasuk gratifikasi adalah anak bosnya itu diberikan beasiswa atau pimpinan itu diberikan beasiswa, ya. Termasuk juga dibelikan tiket keluarganya pergi ke tempat-tempat pusat-pusat rekreasi, ya. Kemudian juga, ya, gratifikasi seksual. Ini saya sedikit cerita. Kalau teman-teman pernah melihat film Disclosure yang dibintangi oleh Demi Moore, ya, pemeran laki-lakinya siapa itu, Michael Douglas, yang artis terkenal ini. Saya lihat film ini di Belanda dulu. Di film Disclosure ini menceritakan gratifikasi seksual. Jadi ada perusahaan komputer pada waktu itu, bagaimana supaya dia memenangkan tender, ya, dia melibatkan seorang gadis yang sangat cantik, itulah yang diperankan oleh Demi Moore, sehingga para pesaing yang lain itu
kalah. Kenapa? Karena ada suguhan perempuan. Ini adalah contoh yang paling bagus gratifikasi seksual. Jangan-jangan di negeri kita juga ada, bukan hanya di film itu. Dan juga banyak jenis gratifikasi yang lain, pencitraan, ya, memaksakan kehendak untuk melakukan pencitraan segala macam. Akhirnya sebetulnya belum waktunya untuk tercitrakan seperti itu, tapi dipaksakan dengan cara apapun. Nah, itu juga memicu terjadinya penyimpangan. Membuat peraturan untuk melegitimasi sesuatu yang syubhat, apalagi kalau yang haram. Jadi atas dasar itu sehingga mereka bisa melakukan kemudahan. Kemudian juga banyak saya kira contoh yang bisa kita lihat dalam bukunya Pak Gufran itu, di buku-buku petunjuk KPK. Banyak sekali. Bahkan sebetulnya teman-teman banyak jenis gratifikasi lain yang tidak ada dalam buku KPK. Misalnya gratifikasi spiritual. Apa itu? Jadi pokoknya kalau saya doakan Pak, nanti akan berhasil, bayar sekian. Ada gratifikasi mistik, dukun ini. Ya, saya mau kerjain itu, tapi bayar sekian. Jadi gratifikasi itu banyak wujudnya sekarang ini. Ya. Termasuk korupsi waktu kan juga. Jam kerja kita kapan, dan seterusnya. Karena itu saya minta pada semua kawan-kawan di Kementerian Agama, mari kita mematuhi dan mengindahkan apa yang tadi diminta oleh pimpinan KPK untuk kita semuanya. Saya kira tanpa diminta pun juga memang kita wajib untuk melakukan hal itu. Langkah berikutnya yang kita akan lakukan di Kementerian Agama ini adalah melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia dan juga presentase dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penghematan dari segi perjalanan dinas. Kami membaca data, Bapak Ibu sekalian. Efek positif perjalanan dinas itu, ya, di luar negeri itu ada sebuah penelitian. Kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya hanya 0,5%. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5%. Uangnya sedemikian banyak apalagi ke luar negeri, tapi hasilnya apa kesimpulannya? Dan sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif. Bahkan lebih efisien kalau kita lakukan dengan cara zooming, karena bisa kita copy kan itu ya. Tampilan-tampilan di laptop kita itu kita bisa langsung save daripada mendengarkan ceramah. Kita nggak bisa rekam di situ itu, atau mungkin perlu alat. Jadi untuk ke depan Kementerian Agama kita akan membatasi perjalanan dinas. Ya. Jadi Ibu Menteri Keuangan, kita akan potong perjalanan dinas ini 50%. Dulu Menteri Agama atau Menteri Kementerian yang lain juga setiap kali melakukan perjalanan dinas rombongan. Sekarang kami beradaptasi beransur-ansur. Nanti perjalanan dinas itu tidak perlu pakai rombongan. Karena itu kali berapa, kamar hotel berapa, merepotkan orang berapa, kemudian juga transport lokalnya berapa, dan risikonya pun juga berapa. Kenapa harus melibatkan banyak kalau itu bisa diselesaikan hanya 2 atau 3 orang? Ya. Mohon maaf para rektor yang hadir di sini. Ya, saya hanya menjalankan perintah Presiden. Ini bukan inisiatif saya, tapi saya mendandani memang. Bayangkan di
UIN, IAIN, STAIN, PTKIN ini itu berjumlah 58. Kalau kita tambahkan dengan misalnya STAKN, IAKN, STKN, UHN, ya, IAHN, STAHN, itu bisa sampai lebih dari 70 perguruan tinggi negeri di Kementerian Agama. Kalau setiap universitasnya ini melakukan seminar nasional, apalagi fakultasnya pun juga melakukan konferensi internasional, seminar internasional, dan mengundang para rektor. Boleh jadi ada rektor tidak pernah tinggal di tempatnya, sibuk memenuhi undangan-undangan seminar internasional di berbagai IAIN, UIN, STAIN, dan perguruan tinggi yang lain. Ya, maka itu nanti Pak Sekjen kita atur seminar internasional yang mengundang rektor, boleh silakan datang, tapi jangan menggunakan uang negara. APBN tidak akan cukup untuk membiayai perjalanan dinas kalau 30 seminar internasional dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi, baik dilakukan oleh universitas maupun juga sampai fakultas, bahkan senat mahasiswa pun juga melakukan seminar internasional. Dan kalau itu semuanya mengundang para rektor dan itu harus menggunakan APBN, maka habis uang itu, biaya pesawat, hotel dan sebagainya. Padahal apa yang dihasilkan dari situ belum tentu bisa bermanfaat untuk institusinya. Mungkin orang lain dapat, mungkin diri yang bersangkutan itu dapat sertifikat, bisa cepat profesor bagi yang belum profesor kan. Tapi untuk ke depan saya mohon betul, mari kita berpikir rasional, jernih. Ya. Setiap sen yang dikeluarkan dari uang negara itu harus ada efeknya terhadap negara itu sendiri. Mohon maaf. Ya. Kemudian para kanwil, ya, banyak tuh undangan, juga hadir. Semua yang bisa kita selesaikan dengan zooming, maka sekarang ini kita akan lakukan dengan zoom. Rapat kerja pun juga maksimum 1 kali 1 tahun, karena semua bisa kita lakukan seperti ini tadi. Ini kan datang tuh teman-teman itu, mungkin jangan-jangan lebih berkah, lebih efisien melalui zooming daripada nanti kemana-mana. Dilakukan di Jakarta 3 hari, 1 harinya nongol, tetapi 2 harinya ke Tanah Abang, kemana-mana ya. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Ya, koper oleh-oleh, baju kaos dan sebagainya. Tapi materi yang untuk bermanfaat ke umat, kepada bangsa, gak kelihatan. Nah, saya minta supaya kita, Kementerian Agama, berpikir jujur, berpikir objektif dan berpikir rasional. Apalagi teman-teman dari perguruan tinggi, kita yang harus ikut mengemban tanggung jawab bagaimana merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kementerian Agama ini. Ya. Maka itu mohon maaf ya, acara di Palembang mengundang PR1 dan rektor. Jadi 2 kali 78 dari Indonesia Timur, di situ 2 hari. Apa yang dikerjakan di situ, padahal itu bisa kita lakukan melalui zooming juga. Jadi kita akan menjadi melakukan penghematan yang luar biasa kalau kita mampu mengeliminir perjalanan dinas yang tidak efisien efektif ini. Silahkan kita saving. Ya. Kita save, saya nggak tahu legal atau enggak. Kita nanti ada biaya penghematan, biaya efisiensi dan seterusnya. Kumpulkan untuk kesejahteraan karyawan kecil kita, ya untuk juga masyarakat yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi kita lakukan secara proporsional dan legal, jangan sampai kita juga jadi temuan gitu kan. Jadi Pak Irjen, Pak, saya mohon betul Pak Irjen, seperti yang saya sering sampaikan kepada Bapak, saya tidak bangga pada saat mendapatkan award, penghargaan, ranking berapa terbaik dan sebagainya.
yang harusnya kita jadikan ukuran apa potret masyarakat kita terhadap Kementerian Agama. Kita menilai diri kita kan pasti bagus kan. Tapi ada masyarakat yang menilai kita, apalagi dalam era sekarang ini, era transparansi sekarang ini nggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Bantuan ke madrasah sekian, di atas kertasnya memang sekian, tapi yang sampai ke madrasah hanya seberapa. Ya. Dan ada yang nakal memang. Oleh karena itu saya minta Pak Irjen, saya akan bangga pada saat menghukum sekian orang di Kementerian Agama daripada menyuguhkan penghargaan-penghargaan seperti itu. Bagi saya pribadi tidak perlu kita mendapatkan penghargaan wah wajar tanpa apa gitu macam-macam tuh. Ya. Apa artinya piagam itu kalau harus dibayar? Ya, udahlah, memang katakan apa adanya. Jangan menyampaikan bagaimana seharusnya. Ya. Jadi saya tidak ada beban. Sekali lagi saya tidak ada beban untuk melakukan apapun untuk menegakkan peraturan perundangan. Ya. Saya tidak pernah bermanuver untuk menjadi menteri atau Pak Presiden memilih saya. Bahkan saya katakan kepada beliau, Pak, mohon maaf, saya kok merasa bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Banyak orang yang lebih hebat. Ya, saya tidak ada beban, Pak. Bagaimanapun juga saya pasti membantu Bapak. Apakah dalam struktur atau di luar struktur. Bapak sekian lama membesarkan saya, memang saya tinggal sekian lama di rumahnya ya, beliau. Yang memberi beasiswa saya ke Kanada dan ke Amerika Pak Prabowo memang. Maka itu saya bilang, Pak, di luar struktur pun juga kami mengabdi kepada Bapak. Kalau Bapak melihat ada orang yang lebih kompeten daripada saya, monggo silahkan. Saya, I have nothing. Sudah cukup sebagai imam besar. Diam sejenak beliau. Justru saya minta Anda akan membantu saya. Saya tanya, Pak, bagaimana dengan Istiqlal, Pak? Enggak apa-apa, pokoknya tetap dirangkap. Pak Dasko sini. Jadi nanti kita atur Pak Nasar bagaimana caranya supaya dia tetap juga Menteri Agama juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Itu faktanya seperti itu, boleh tanya Pak Dasko pada malam itu. Ya. Jadi insya Allah pesan beliau saya akan jalan lurus. Ya. Pertama adalah bersihkan Kementerian Agama. Ya. Kalau ada risikonya, itu pun juga apapun saya akan tanggung. Kalau memang harus tidak sampai lama menjadi Kementerian Agama, Menteri Agama, itu pun juga bagian daripada risiko yang kami akan lakukan. Tapi sekali lagi, saya hanya manusia biasa, punya banyak kelemahan. Tapi paling tidak seluruh keluarga saya pun juga saya sudah ikrarkan. Saya berterima kasih kepada istri saya, juga menolak sesuatu dari Kementerian Agama. Aku bisa juga membangun seperti itu tanpa dari Kementerian Agama. Nah, saya juga mohon kepada semua, jangan sampai menjadikan istri kita sebagai pintu masuk untuk iblis, ya. Atau sebaliknya, istrinya pejabat, tapi suaminya bisa menjadi pintu masuk. Sekali lagi saya ingatkan bahwa falsafah Kementerian Agama menurut pemahaman saya, sebagai orang beragama, apapun agama kita, agama menganjurkan kita ya, bukan mencari yang besar, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang banyak, tapi kita diminta untuk mencari yang berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi, tapi enggak berkah, dikejar-kejar, enggak ada berkahnya. Masih muda tapi hidup di atas kursi roda, stroke. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Tidak amanah. Penyebab stres itu karena enggak ada amanah. Di atas meja makan banyak, dokter pribadinya, Pak, jangan makan nasi itu kan, ya, diabetes.
Udah mau makan daging, Pak jangan makan. Ini over kolesterol. Makan sayuran, Pak jangan makan itu, Pak. Ya, itu asam uratnya tuh bengkak tuh kakinya tuh. Ya udah minum kopi, Pak jangan pakai gula. Ya. Diabetes. Apa ada artinya uang banyak? Apa ada artinya istana? Apa ada artinya deposito yang begitu banyak kalau hidup kita harus tanggung seperti itu? Ya. Itu baru dunia loh, belum di akhirat ya. Jadi saya mohon betul, mari kita Kementerian Agama ini mencari yang berkah dan untuk memberikan pemberkahan kepada orang lain. Tapi juga saya minta kita juga kalau sudah berniat luhur seperti ini, jangan lagi ada kekuatan yang akan menembak orang jujur. Ya, banyak tuh. Wah ini bahaya ini. Makanya dicarikan lubang. Saya ingatkan pepatah, siapa yang menggali lubang akan masuk lubang. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidak akan pernah mungkin Tuhan menzalimi hambanya. Ya. Jadi teman-teman, kalau memang kita difitnah, tidak melakukan apapun, hanya itu sebagai cara untuk membunuh karakter karena kita memperjuangkan keadilan. Ingat pesan Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya, mimma yad'uni ilaihi. Penjara lebih aku sukai, ya, daripada hidup bergeliman di dalam istana kan. Nabi Yusuf itu kan dipaksa menjadi pejabat oleh rezim yang kotor. Dia enggak mau. Aku lebih memilih hidup di penjara ini. Rabbi ahabbu sijna hal ilai. Aku lebih suka hidup di penjara ini daripada hidup di gemerlapan istana yang batil. Nah, jadi kalau orang ikhlas tidak perlu takut siapapun. Kalau orang ikhlas jangan takut kepada siapapun. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita Bapak Ibu sekalian. Iya. Memfitnah orang. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi saya mohon betul Kementerian Agama bukan hanya mampu membersihkan dirinya sendiri, tetapi juga harus mampu mencerahkan kepada orang lain seperti yang diamanahkan tadi oleh oleh kebenaran hati nurani kita ya sebetulnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nurul Gufran tadi itu sebetulnya adalah mengungkapkan kembali suara-suara hati nurani kita sendiri. Yang terakhir bagi saya Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tidak ingin banyak bicara ya. Saya ingin banyak berbuat. Ya. Mari teman-teman dari Kanwil, mulai dari KUA sampai ke atas. Saya yakin kalian semuanya adalah orang yang punya prinsip, punya idealisme. Cukuplah Bapak Ibu kalau mau menengok ke bawah. Masih banyak orang di bawah kita kok. Cuma kalau kerjanya mendongak ke atas, samudra diminum tidak akan pernah puas. Ya, berapa lama kita akan hidup? Ya, 70 tahun usia kita. Kalkulasikan usia di akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau 70 tahun usia kita dipotong anak-anak kecil dan usia uzur itu, kita hanya hidup satu setengah jam. Mau enggak kita mempertaruhkan usia 1,5 jam dengan keabadian di neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi mohon Pak kita semuanya ya. Semua yang hadir sini adalah pejabat punya anak buah. Mari kita menjadi teladan terhadap anak-anak kita sendiri, terhadap keluarga kita dan juga terhadap staf kita semuanya. Saya kok sangat yakin ya, wajah-wajah yang tampil di hadapan kita di Zoom dan di sini
itu betul-betul adalah sesungguhnya basicnya adalah orang baik. Bapak Ibu sekalian di sini. Ya. Tetapi mari kita melakukan pemutihan masa lampau. Lupakanlah yang masa lampau, kita serahkan kepada Tuhan. Taubatan nasuha. Mari mulai hari ini sebagai hari suci bagi kita, hari luhur bagi kita. Ya. Jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Hal itu kita yakin itu adalah suatu kekeliruan. Nikmat kok Bapak Ibu, tenang. Salatnya pun juga nikmat. Ya. Kalau kita nggak pernah melakukan pelanggaran, pasti kita tenang. Tapi sebaliknya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi barang haram, tidak akan pernah ada ketenangan. Nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu, makin banyak dosa yang kita lakukan, semakin tidak bisa tenang hati ini. Tapi makin kita banyak beribadah, menghindari yang haram, yang syubhat, go ahead, jalan terus. Ya. Jadi kalau ingin hidup nikmat, hiduplah di atas jalan yang benar. Pasti akan tenang. Ya. Jangan tergoda oleh siapapun. Jadi hari anti korupsi internasional ini, ya saya mohon betul segala bentuk gratifikasi itu kita hindari. Kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bekerja dengan baik, dan insya Allah Kementerian Agama akan kinclong mampu mencerahkan orang. Ya. Terima kasih Pak Kepran. Saya juga mohon kepada teman-teman semua sesama pejabat di lingkungan agama dari pusat sampai daerah. Mari kita membuka lembaran baru bahwa Kementerian Agama bisa menjadi imam terhadap berbagai macam institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta dan lain-lain sebagainya. Ya, bagaimana kita bisa membersihkan kalau sapunya itu sendiri tidak bersih? Maka itu kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita berupaya, berikhtiar sedemikian rupa, kemampuan kita hanya terbatas, serahkan kepada Tuhan. Ya Allah, kemampuan kami hanya seperti ini. Jangan takut. Allah menghargai upaya kita sekecil apapun juga. Dan sekali lagi jangan takut kepada siapapun kalau mempertahankan peraturan perundang-undangan, ya. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan para rektor, banyak sekali yang kami tolak permohonan izinannya ke luar negeri. Saya tahu bahwa itu urgensinya ada, tetapi ternyata itu semua bisa dilakukan melalui zooming. Ya, kecuali, nah ini ada pengecualian. Saya juga tidak kaku loh Bapak Ibu. Bisa kita pertimbangkan kalau ada misalnya joint research. Partner kita di sana sudah mengeluarkan dana. Ya. Kita pun juga harus mengeluarkan dana. Dan ketika mempertemukan hasil riset bersama itu, ya tentu kita harus ikut. Jadi jangan sampai nanti melanggar perjanjian hanya karena penghematan. Ada uang kok. Ya. Tetapi sekali lagi acuannya harus azas manfaat, azas efisiensi, dan azas kejujuran. Ya. Mohon maaf kalau saya melakukan hal ini, sebab ini komitmen yang harus saya jalankan. Perintah Presiden Republik Indonesia yang mempercayakan kepada saya selaku Menteri Agama. Siapapun Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama. Kalau tidak ada yang bisa ikut bersama dengan kereta yang kita naiki bersama untuk mempertahankan menegakkan kejujuran, berarti salah sendiri kalau dikenakan hukuman. Dan saya sudah menandatangani sekitar 10 orang ya Pak Irjen ya, untuk dikenakan sanksi. Padahal saya umurnya belum cukup 1 bulan. Ya, saya mohon betul-betul Bapak Ibu sekalian, ya, sampaikan aparat kita yang kecil yang tidak ikut rapat pada kesempatan ini
Sebab mereka-mereka itu juga adalah sumber masalah. Saya yakin Bapak Ibu mungkin bisa, tetapi dikerjain oleh bawahan. Bukanlah pimpinan yang baik kalau dikerjain oleh bawahannya. Maka itu saya mohon betul, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita detail memeriksa. Banyak dulu di tempat, ya. Jalan, saya di rumah, tidak ada surat yang bermalam di meja saya. Kadang-kadang sampai menjelang pagi mendisposisi surat-surat. Ya, bersih meja saya. Tidak ada berkas yang bermalam di meja saya. Semuanya saya langsung kerjakan. Tidak tidur mata ini sebelum didisposisikan semua. Dan itu saya baca betul surat-surat itu. Termasuk surat kaleng yang masuk, kami juga baca semua. Bapak Ibu sekalian, jangan takut memasukkan surat kaleng. Surat kaleng itu banyak manfaatnya buat saya, karena banyak benarnya. Ya, demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, niat saya baik dan insya Allah bersama-sama dengan kita semuanya mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan arahan pada acara kita pagi hari ini. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan hadirin yang kami hormati, sebelum Bapak Menteri dan Wakil Menteri meninggalkan tempat acara, mohon berkenan untuk foto bersama dengan seluruh peserta. Foto akan diambil dari arah panggung ke arah peserta. Dan seluruh hadirin dimohon berdiri. Audio Jungle.